Halo. Jadi kenalin, namaku Jose. Sekarang aku kuliah di Berlin, tepatnya di TU Berlin, Technische Universität Berlin. Sekarang aku belajar Physikalische Ingenieurwissenschaft atau mungkin bahasa Indonesianya Teknik Fisika. Terus sekarang aku join namanya KMKI, Keluarga Mahasiswa Katolik Indonesia. Di situ aku menjabat sebagai koordinator. Dan ya kita ngelakuin ya aktivitas religius, aktivitas rohani gitu yang berhubungan dengan iman Katolik. Gitu aja. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Etna Melegal Razi, biasa dipanggil Etna. Sekarang alhamdulillah lagi kuliah di HTW Berlin, jurusannya Gesundheitselektronik atau mungkin kalau di bahasa Inggrisin kayak medical engineering gitu. Terus kesibukan selain kuliah, kebetulan part of broadening juga. Oh iya, aku baru tahu. Ya, I am. Sebagai siapa? Jadi sebagai operations manager di broadening. Terus ada sebagai koordinator bidang media komunikasi dan informasi PPI Berlin juga. Dan kebetulan jadi anggota hubungan masyarakat di PPI Jerman juga. Pintar komunikasi ya berarti ya. Jadi masalah komunikasi gitu nggak ada ya sama pasangan? Aduh, nah itu pasangannya yang nggak ada. Oke. Ya gitu guys. Jadi jurusanku itu teknik fisika. Jadi mungkin bisa dibilang bagian yang teoritisnya itu lebih banyak daripada bagian praksisnya. Dan emang aku mau menjurusnya ke arah situ. Nah jadi di Jerman itu universitas emang untuk hal yang teoritis begitu, yang butuh dasar teoritis yang bagus. Terus kalau bagian-bagian yang praktisnya bagus itu masuk ke FH atau Fachhochschule. Bener sih kurang lebih. Jadi kalau di Fachhochschule atau University of Applied Science itu kita lebih banyak praktiknya. Dan kenapa dulu aku memutuskan buat daftar di Hochschule atau Fachhochschule itu karena emang aku orangnya yang cara belajarnya adalah kayak learning by doing gitu. Jadi kayak aku harus tahu sebenarnya ini tuh kerjanya kayak gimana gitu. Jadi biar ngerti paham gitu cara kerjanya gitu. Makanya pilihnya di Hochschule karena di Hochschule itu kita biasanya, kalau aku sendiri di teknik medis itu tiap 2 minggu sekali bakalan ada praktikum gitu. Jadi kayak nyoba alat ini apa, kerjanya gimana, kayak gitu-gitu. Kalau setahu aku ya, kalau di misal teknik yang ada di Fachhochschule, dia itu lebih langsung ke penerapan gitu loh. Misal di aku deh, kayak elektro gitu, kita bener-bener nyoba kayak alatnya tuh cara kerjanya gimana. Terus bener-bener gurunya itu, dosennya itu dia ngejelasin satu-satu gitu ke muridnya. Karena kalau di FH sendiri kan kayak muridnya bisa dihitung gitu loh, kayak yang gak nyampe ratusan kalau kayak di uni gitu. Jadi hubungan antara dosen sama mahasiswa juga lebih deket gitu. Jadi dosen-dosen yang di FH tuh biasanya sampai kenal gitu sama anak-anaknya, kayak yang oh kamu Frau Raji ya, kamu Frau ini ya, kayak kamu Herr ini, kayak gitu. Jadi kita benar-benar bisa ngobrol deket gitu dan bisa lebih jelas dalam penyampaiannya sih kalau aku, menurutku, karena aku orangnya lebih suka yang kelasnya kecil dan bisa langsung interaksi kayak gitu. Sama mungkin chill-nya juga menurutku beda nggak sih dari FH sama uni. Jadi menurutku uni itu kita ditujukannya ke arah research. Bener. Ke arah Weiterbildung. Jadi kayak setelah S1 kita mungkin di-expect untuk ngelanjutin ke S2, terus S3, terus jadi dosen atau ke arah research gitulah. Tapi kalau FH itu Abschlussnya itu diharapkan udah punya skill set yang bakal dibutuhin di industri, gitu nggak sih? Siap buat kerja di industri. Terus juga kalau dari sisi praktikum juga itu juga kelihatan. Jadi kalau misalnya kalau nggak salah di EVA itu ada 1 semester sendiri buat praktikum, ya nggak sih? Yes. Kalau di universitas itu kayak cuman 4 bulan seperti itu kurang lebih.
Iya, yang seperti yang mungkin Etna tadi udah bilang, itu kalau di Uni itu siswanya itu benar-benar satu mata kuliah itu bisa 500-an kayak gitu. Dan itu kayak kita jarang banget interaksi langsung sama dosennya. Paling kayak satu-satunya kesempatan kita nyamperin dosen itu benar-benar kita abis kuliah, terus kita benar-benar maju ke depan terus nyamperin dosennya. Tapi selain itu kita harus ngebuat janjian dulu. Terus janjiannya itu pun kayak dia jarang bisa gitu loh. Sedangkan kalau di EVA mungkin hubungannya lebih personal sama dosennya, dan dosennya juga lebih kenal kita secara individu gitu. Jadi aku pengen sih kayak pendekatan yang mungkin lebih dekat Ada sama dosennya intimacy gitu. sama dosen. Iya, ada PDKT intimacy sama gitu. dosennya gitu. Ada aku. Iya nggak? Iya ada HWC gitu nggak? Iya. Jadi kalau di Uni tuh dia lebih fleksibel gitu loh jadwalnya. Iya. Kayak kamu bisa ganti-ganti sesuka kamu, dan maksudnya nggak ada Anwesenheitspflicht juga. Anwesenheitspflicht tuh kayak Presensi gitu. presensi kayak presensi wajib gitu. Kalau di FH tuh kayak kita di beberapa modul kayak misal modul ubung atau modul yang latihan gitu, dan modul yang labor yang di laboratorium tuh kita ada wajib buat presensi gitu. Kalau enggak misal nanti presensinya kurang dari berapa persen tuh kayak nggak bisa ikut ujian, harus ngulang di tahun depan kayak gitu. Kalau di Uni kan lebih fleksibel ya jamnya. Jadi kayak kalau ada teman-teman yang mungkin mau sambil kerja part time atau gimana tuh bisa lebih fleksibel sih gitu. Terus Uni ininya Aku kenapa? TUB bukan kamu, bukan kamu. Biblioteknya TUB bagus banget, gede. Humboldt juga dia Uni, dia biblioteknya gede banget, dan tiap kayak fakultas tuh kayak punya biblinya sendiri-sendiri. Fasilitas ya. Iya, fasilitasnya lebih gede dan ya lebih bagus menurutku. Kalau di FH tuh kita biblioteknya itu, jadi kalau di HTW Berlin tuh ada 2 kampus Treskoale sama Wilhelminenhof. Lah, biblinya tuh cuma ada 2. Kalau yang di Wilhelminenhof tuh yang bibli utamanya gitu. Tapi ya tetap tidak sebesar TU gitu. Dan mungkin kalau dalam buku yang maksudnya buku yang offline yang bisa diambil dipinjam langsung tuh nggak sebanyak di TU gitu. Jadi nggak ada perpustakaan buat teknik medis gitu, nggak ada. Nggak ada, jadi kayak gabung semuanya gitu loh. Dan bukunya lebih banyak di TU kayak gitu ya, buat resource-nya. Kalau aku jujur, iya. Bahkan sekarang juga aku ngerasa aku mungkin salah jurusan. Kenapa tuh? Kenapa ya? Cerita. Aku sebenarnya mau masuk fisika murni. Tapi akhirnya apa ya? Mungkin karena gak enakan juga sama orang tua. Jadi aku ngambil sesuatu yang ada embel-embel tekniknya. Jadi ya udah, makanya aku masuk teknik fisika kayak gitu. Terus di jurusan ini aku ngerasa lebih banyak tekniknya daripada fisikanya. Jadi ya iya sih, gitu sih. Kayak aku berharap mungkin awalnya fisika lebih cocok ke aku, tapi di jurusan ini aku juga senang. Menurutku karena aku juga udah di semester 5 ya. Itu mending aku selesain aja, terus mungkin nanti masternya aku ngambil sesuatu yang lebih ke arah murni gitu. Kalau dari aku, kalau untuk pindah ke Uni sih tidak ya. Mohon maaf teman-teman Uni, tapi ya saya lebih suka belajar di FH gitu. Cuman kalau pindah jurusan sempat sih buat considering kayak yang Kemana? buat kemananya ya ada lah. Kayak soalnya gini loh, awalnya tuh aku pikir medicine teknik tuh atau medical engineering tuh kayak lebih berhubungan banyak sama biologi, terus kayak ya tapi banyak elektronya ya. Iya, ternyata kan banyak elektro, programming gitu-gitu kan. Tapi karena udah sejauh ini juga, jadi kayak ya dituntasin aja gitu apa yang udah dimulai kayak gitu sih. Karena
Aku ya memegang prinsip kalau emang udah memulai sesuatu ya emang harus diselesaikan juga, gitu sampai asik. akhir. Kayak gitu. Terus kamu berencana bakal balik ke track yang kamu mau itu nggak, ke arah medical gitu? S2 mungkin karena Oh. kalau S2 kan kayak masih ada pilihan penjurusan yang lebih kayak ke bio kah, ke medical atau lebih ke fisiknya, atau ntar ada yang bagian ke nuklir atau something gitu kan bisa lagi gitu. Kalau setahu aku kalau dari FH mau pindah ke Uni tuh dia harus ngambil beberapa modul tambahan gitu. Karena kalau di Uni kan kayak Jose yang bilang tadi dia lebih banyak teori kan. Sedangkan di FH dia lebih praktikal. Jadi kayak kita harus ngambil beberapa modul yang mungkin penting gitu buat kelanjutan, misal ada research or something gitu. Nah, itu harus kita ambil sih. Kayak gitu. Kalau dari Uni ke FH setauku nggak ada ya, tapi mungkin apa ya, kita emang juga harus nyesuaiin sama kulturnya FH gitu kan, yang misalnya kayak tiap 2 minggu lab kayak gitu, atau bahkan tiap minggu lab kayak gitu. Terus sedangkan di Uni kita kayak terbiasa sama masuk kelas yang isinya 500 orang, terus apa kerjanya sebagian besar itu cuman nyatet apa yang dosen bilang kayak gitu. Ada praktikum pun, ada lab pun itu mungkin kayak sebulan sekali gitu-gitu. Aku bakal pindah jurusan sih. Kayak bakal lebih banyak research lagi sih Tentang Uni ya? jurusan dan Aku uninya. juga. Dan maksudnya nggak cuma research yang kayak di Google or website kayak gitu, tapi lebih kayak tanya-tanya ke orang yang benar-benar udah ngejalanin itu gitu. Tapi yang ya bukan juga cuman yang baru 1 semester, tapi yang kayak udah higher semester gitu, udah di semester atas, karena ya pengalaman mereka pasti lebih banyak kan kayak gitu-gitu sih. Dan mungkin bisa juga tanya ke orang yang dia ada pengalaman di Uni sama di FH, karena kayak banyak juga kan di sini yang ada yang mereka awalnya di Uni terus pindah ke FH dan sebaliknya kayak gitu juga. Jadi kayak bisa buat consideration lah kenapa aku mau masuk FH ini, kenapa aku masuk Uni ini kayak gitu sih. Iya, dan apa ya, menurutku ini juga kesalahanku sih. Ini aku nggak tahu teman-teman yang lain juga melakukan ini. Jadi waktu aku milih di ke TU Berlin itu kenapa? Itu aku tinggal nulis di Google QS World Ranking, terus aku sort dari yang atas sampai yang bawah kayak gitu-gitu loh. Jadi mungkin salah satu pertimbanganku untuk milih Uni itu juga ranking. Tapi menurutku nggak mesti gitu loh. Kayak buktinya aku juga apa ya, nggak terlalu bahagia gitu loh di sini. Jadi mungkin bahkan teknik fisika sendiri itu tiap Uni itu beda-beda. Jadi setelah aku menjalankan kayak 2 semester gitu, aku komunikasi sama orang yang lain yang juga teknik fisika dari universitas lain, kayak aku ngerasa aku lebih cocok di sana gitu. Jadi mungkin apa ya, untuk teman-teman yang mau mempertimbangkan untuk masuk Uni dan EVA itu jangan melakukan kesalahan kayak aku. Itu kayak sortir dari ranking, terus dipilih, oh kira-kira yang paling atas yang ada jurusanku kayak yang ini kayak gitu. Itu menurutku lihat juga mata kuliahnya yang dipelajarin apa aja, terus konsentrasinya bisa apa-apa aja. Kira-kira aku suka nggak ke arah sini gitu. Bener banget. Saya mengingat di Jerman juga kan buat standar Uni dan FH tuh kayak kurang lebih sama gitu loh. Kayak gitu sih. Ranking itu kan apa? Konstruksi sosial. Ya begitu guys. Thank you udah dengerin kita sampai sini. Jangan lupa dengerin podcast 15 menitan by Abrodening. Dan jangan lupa follow IG-nya abrodening.id sama 15 menitan. IG kita juga dong, boleh di follow nggak? Boleh. Oke. Bye. Teman-teman.